Assalamualaikum, jumpa lagi di Football United, Sobat Football United. Semoga lancar-lancar terus segala aktivitasnya, sehat-sehat sekeluarga. Oke, kali ini gue ingin membahas sebuah artikel ini terkait dengan rencana dan juga budget musim panas Manchester United. Ini gue ambil dari sebuah artikel sebenarnya ditulis oleh Laurie Whitwell di The Athletic. Di situ dibahas kalau ya bagaimana situasi Champions League bagi Manchester United untuk musim depan ini sangat-sangat penting karena sekarang pembicaraan ini telah mulai ya tentang bagaimana Erik ten Hag ini ingin memodifikasi skuadnya. Artinya apalagi kalau bukan pembelian dan juga penjualan pemain, pergerakan pemain di bursa transfer musim panas nanti. Manchester United atau Erik ten Hag, manajer Manchester United ini mengatakan kalau bagaimana untuk bisa terus berlanjut proyek ini, artinya membawa Manchester United ke tahap selanjutnya di jendela transfer. Erik ten Hag mengatakan kalau kita atau Anda harus memperkuat skuad. Dengan cara apa? Membuat investasi atau berinvestasi sehingga bisa mendapatkan keseimbangan dan juga membawa pemain yang baru masuk. Kita telah menunjukkan improvement, ya artinya perkembangan kalau kita bisa mengalahkan tim-tim yang lain yang bahkan tim-tim yang kuat ya di Eropa. Tapi untuk bisa berkompetisi dengan lebih baik di Champions League, kalau Manchester United mendapatkan spotnya ya, tentu saja ada hal-hal yang harus diperbaiki. Dalam hal ini adalah memperkuat skuad. Nah, Erik ten Hag juga mengatakan kalau di dalam pergerakan di bursa transfer ini tidak semuanya, atau Erik ten Hag ini tidak memiliki semua kekuatan di sana. Karena tentu saja manajemen Manchester United ini kan yang lebih banyak bekerja di sana. John Murtough atau Richard Arnold. Itu yang terjadi di musim panas tahun lalu. Masih belum tahu nih kalau Manchester United berganti kepemilikan siapa yang akan jadi CEO-nya. Nah, Erik ten Hag juga menekankan di artikel tersebut kalau bagi Erik ten Hag adalah Manchester United ini merupakan salah satu klub terbesar di dunia dengan fanbase yang sangat besar. Oleh karena itu, tim ini atau klub ini harus bisa berkompetisi di level tertinggi di Champions League, di Premier League. Tapi di dalam sepak bola tentu saja butuh dana untuk bisa membangun skuad. Karena pada akhirnya level dari pemain ini yang menentukan sesukses apa ya klub itu. Dan semua tahu pemain dengan level tinggi ini ya membutuhkan uang yang sangat banyak. Nah, yang menarik disinggung juga di artikel ini kalau budget dari Manchester United ini akan sekitar 100 juta pounds. Berarti sekitar 120 juta euro. Karena ada financial fair play. Ini juga tetap akan terjadi walaupun Qatar yang akan menjadi pemiliknya. Ya, seperti diketahui kan Qatar nih punya sumber dana yang besar banget ya kan. Termasuk juga komitmen mereka ingin membangun skuad dari Manchester United dengan memberikan transfer budget yang tinggi. Tapi karena financial fair play, maka disebutkan di artikel ini 100 juta pounds atau 120-an juta euro itu angkanya yang bisa digunakan oleh Manchester United. Dengan mengenyahkan atau menyingkirkan hutang, ini akan menambah sisi fleksibilitas dari transfer budget Manchester United untuk bisa berbelanja ya. Namun uang tambahan ini hanya bisa diraih dengan penjualan pemain. Nah, ini informasi yang penting. Jadi budget Manchester United musim depan kalau menurut artikel ini ya adalah 100 jutaan euro, katakanlah 110 juta euro lah katakanlah demikian,
plus angka penjualan pemain. Ini karena supaya tidak menerobos aturan financial fair play. Ini penting. Sebelum dibahas lebih lanjut ya kan, siapa saja yang dijual, bagaimana budget tersebut, Erik ten Hag juga menekankan kalau dan ini menurut gue juga informasi penting ya, bagaimana di klub itu yang memegang sosok penting itu bukan hanya manajer, tapi juga bagaimana orang-orang ataupun support di belakang manajer. Erik ten Hag mengambil contoh Pep Guardiola. Dia mengambil contoh Manchester City dengan Pep Guardiolanya. Ini ada sosok lain yang juga penting, yaitu adalah Siki Begiristain. Di mana ya Siki Begiristain ini juga tokoh utama menurut gua yang mensupport kemauan Pep Guardiola di Manchester City. Bahkan Siki ini sudah hadir datang sebelum Pep ini mendarat di Etihad. Sehingga banyak yang mengatakan ya kalau memang Manchester City ini seperti menyiapkan segala sesuatunya sebelum Pep datang. Jadi orang-orang yang biasa bekerja dengan Pep ini dihadirkan dulu di Etihad. Dan ini menurut gue informasi yang penting sehingga karena apa? Karena banyak yang berpendapat ya, termasuk mungkin gue dulu kalau melihat ya manajer sepak bola ini adalah segalanya, penentu dari banyak hal. Dalam hal ini tidak demikian. Dulu ya, ketika masih tahun 90-an, katakanlah demikian, zamannya Sir Alex Ferguson dan juga manajer-manajer lain, contohnya ketika di dunia transfer, ketika mereka ingin mendatangkan pemain, mereka tinggal angkat telepon, menghubungi pemain dan lain-lain. Lalu deal itu terjadi dengan sangat cepat. Sekarang di sepak bola modern ini lebih complicated ya. Mereka ya ada agen di sana, ya kan, ada klub di sana, ada banyak unsur di sana sehingga butuh orang lain. Karena tugas dari manajer ini kan bukan hanya mendatangkan menjual pemain, tidak, mereka justru sebenarnya tugasnya adalah yang mengatur skuad ini seperti apa ya kan. Permainan seperti apa, filosofinya, visi yang mereka lihat dengan project di klub itu seperti apa ya kan, dan lain-lain. Karena kalau mereka mengerjakan semuanya, waktu ini tidak akan cukup. Oleh karena itulah biasanya mereka ada sosok lain yang membantu. Di zamannya Sir Alex ada David Gill setelahnya ya kan. Lalu setelah Sir Alex selesai ada Ed Woodward. Dan banyak yang mengatakan ya Manchester United jeleknya ketika Ed Woodward ini, karena Louis van Gaal mengatakan demikian, Jose Mourinho pun juga mengatakan demikian, kalau Manchester United adalah klub terbesar di dunia tapi diatur atau dikelola oleh orang-orang yang nggak ngerti sepak bola. Dan banyak sekali yang mengatakan kalau sebenarnya yang dituju ini adalah ya Ed Woodward ini. Ya intinya manajer itu tidak bekerja sendiri lah, dia butuh orang lain juga yang mensupport ya, terutama yang bisa jadi jembatan antara sang manajer ini dengan manajemen klub. Sekarang ini ada John Murtough, di Liverpool ada Michael Edwards ya kan. Jadi sosok-sosok ini juga sangat penting, dan ini juga ya menurut gue yang memegang peranan penting di Manchester United, John Murtough. Tapi apakah John Murtough ini sudah dikatakan bisa membawa Manchester United ke level selanjutnya, itu tanda tanya yang besar ya, karena Paul Mitchell selalu disebutkan ya kan, bahkan dikabarkan akan digandeng oleh Sir Jim Ratcliffe. Paul Mitchell merupakan kalau gue baca artikel ya kan, untuk mengikuti podcast, dianggap merupakan sosok yang luar biasa ya dalam hal ya mensupport manajer, terutama kaitannya dengan di dunia transfer. Erik ten Hag pun juga di Ajax dulu tidak kerja sendiri kan, ada Mark Overmars yang membantu dia, pun juga disupport penuh oleh Edwin van der Sar. Jadi sekali lagi ini memang kerja kolektif. Nah, Erik ten Hag juga mengatakan kalau Anda harus mendukung manajer Anda ya, percaya di filosofi dan juga strategi yang ingin dibangun. Ini tentang kualitas, kerjasama, dan tidak ada yang bisa bekerja sendirian. Ada banyak pekerjaan dan juga tugas yang harus dilakukan. Jadi Anda butuh orang lain untuk melakukannya secara bersama-sama. Jadi ada pendelegasian di sana. Sekali lagi memang ini luas ya, banyak sekali pihak-pihak yang terlibat, sehingga hasil dari pertandingan yang dilalui di papan klasemen ini merupakan kerja kolektif dari banyak pihak. Oke, balik lagi ke soal transfer budget ya kan. Tadi disinggung 100 juta, 110 juta lah katakanlah, plus
pemain yang dijual. Siapa sih pemain yang dijual ini menurut gue untuk yang bisa untuk menjadi tambahan dana ya dari Manchester United untuk musim panas? Kalau disebutkan 100 juta itu merupakan budget ya untuk menghindari financial fair play, maka duit segitu ya itu buat striker yang diidam-idamkan saja sudah ya itu duitnya gitu loh. Mau Victor Osimhen, mau Harry Kane, mau nama lain, kurang lebih harganya kan sekitar 100-an. Lalu bagaimana pemain tengah? Lalu bagaimana back kanan katakanlah, ataupun juga back tengah, ataupun juga backup keeper? Manchester United butuh dana tambah. Dari mana? Dari penjualan. Siapa yang pemain mana yang dijual? Ya, nama pertama tentu saja kalau menurut gue ada Harry Maguire. Di Transfermarkt valuasinya ada di 25 juta euro. Lalu setelah Harry Maguire gue juga berpikir ada Anthony Martial ya, 15 juta euro valuasinya. Lalu seperti gue singgung di konten gue sebelumnya, Donny van de Beek juga gue masukkan di sana, valuasinya ada di 17 euro. Ada Alex Telles ya, Alex Telles ini kontraknya akan berakhir tahun 2024 musim panas, tahun 2024, maka besar kemungkinan musim panas ini akan dijual oleh Manchester United karena kalau tidak akan lepas secara gratisan. Valuasi dari Alex Telles sendiri di Transfermarkt ada di 12 juta euro. Lalu Eric Bailly ya, ini juga menurut gua kemungkinan besar akan dilepas, valuasinya ada di 8 juta euro. Pergerakan Manchester United sendiri ketika melepas pemain dari Transfermarkt dari beberapa musim terakhir ini kalau menurut gue tidak cukup bagus ya, bagaimana mereka ini mendapatkan valuasi yang tepat dari pemain-pemain yang dilepas. Musim lalu praktis Manchester United ini hanya mendapatkan 13,25 juta euro. Di musim sebelumnya agak lumayan ini ya, 31,1 juta euro. Penjualan tertinggi ada di Daniel James itu. Lalu di musim sebelumnya 19,5 juta euro. Penjualan tertinggi ada di Chris Smalling dengan 15 juta. Sehingga menurut gue dari pemain-pemain yang gue katakan tadi, walaupun valuasinya ada di angka tertentu bersumber dari Transfermarkt, tapi sangat mungkin kurang dari angka tersebut melihat track record dari Manchester United dalam melepas ataupun menjual pemain. Oh ya, ada satu pemain lagi yang gue tambahkan di sini adalah Dean Henderson, karena kalau Dean Henderson tetap ngotot ya, dia ingin menjadi kiper utama dengan menit bermain yang banyak dan dengan attitude dia ketika ke Nottingham Forest ya bisa jadi akan dilepas secara permanen oleh Erik ten Hag. Itu sangat mungkin. Valuasinya untuk pemain ini ada di 22 juta euro. Nah, sehingga kalau gue tambah-tambahkan pemain lain ya dan gue sesuaikan sedikit, artinya kayak Harry Maguire dari 25 gue tulis di sini 20 juta, Anthony Martial pun juga demikian. Gue lupa tadi Harry Maguire itu di angka 25 juta ya. Anthony Martial mungkin angkanya ada di 20 juta. Donny van de Beek 15, Telles sama Bayi di combine itu ada 10 juta dan Dean Henderson katakanlah 20 juta karena dia kiper Inggris pula kan. Maka total ada 85 juta. Nah, dari 85 juta inilah menurut gue Manchester United bisa mencari pemain lain ya untuk posisi tengah, posisi belakang dan juga posisi lainnya. Apakah itu cukup? Secara matematis tidak. Lalu apa yang dibutuhkan? Kelihayan ya. Kelihayan manajemen Manchester United dalam hal ini adalah John Murtough dan juga mungkin Richard Arnold dalam menegosiasi pemain, ya kan, mendapatkan pemain dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Dan ini menurut gue tantangan yang besar sekali loh. Karena apa? Manchester United selama ini ketika mengincar pemain harganya selalu meledak. Dan ini menimbulkan ya kesulitan. Kenapa bisa demikian? Berapa belas tahun dengan Ed Woodward. Terlalu terbiasa dengan sistem seperti itu. Oke, pemain minta berapa, klub minta berapa, kasih. Bahkan di podcast Rio Ferdinand dengan Nemanja Vidic sempat berguyon ya. Guyon ditanya apa penyesalannya. Penyesalannya dia adalah dia tidak bermain di bawah Ed Woodward. Rio Ferdinand langsung mengatakan, iya kalau di Ed Woodward dia bisa dapat duit banyak banget. Ya, karena Ed Woodward tidak mengerti hal-hal demikian. Jadi pemain benar-benar diobral ya kan, gajinya lah, biaya transfernya. Dan ini berakibat saat ini Manchester United ketika menawar pemain dari klub lain ya sering harganya patokannya sudah naik gitu loh. Dan jangan lupa Ed Woodward itu juga bekerja di bawah Glazer. Nah, inilah dia, Glazer dia tidak peduli dengan bagaimana pengembangan klub dan lain-lain ya, bisa
katakanlah membuat kultur transfer yang sehat di Manchester United. Buat mereka adalah pemain datang maka akan jadi bahan branding lagi kan, dan lain-lain, lebih dari unsur seperti itu. Akibatnya saat ini bayangkan dari 185 total ya. Gue nggak tahu Manchester United bisa dapat berapa pemain. Mudah-mudahan Manchester United bisa mendapatkan pemain dengan harga seminimal mungkin. Artinya nggak mesti harga murah banget, tapi paling tidak ya nggak meledak-meledak banget gitu loh. Tadi dari 100 juta aja, sekarang striker sudah segituan harganya. Memang valuasi market itu juga berpengaruh ke sana, tapi juga makanya gue tekankan di sini bagaimana kelihayan ya, artinya skill dari John Murtough ini sangat karena Erik ten Hag tidak tadi sudah dijelaskan di artikel ya kan. Erik ten Hag juga berkata ini bukan di luar tangannya dia, di luar kemampuan dia, di luar tasknya dia atau tugasnya dia atau job deskripsinya dia untuk menjangkau pemain-pemain itu. Dia hanya bisa memberikan rekomendasi ya, target ke John Murtough, targetnya adalah A, B, C, D. Seperti kayak contohnya Frankie de Jong ya kan. Itu jelas itu ada di catatannya Erik ten Hag. Kenapa Richard Arnold dan juga John Murtough sampai terbang ke Barcelona ya kan, karena memang mereka ingin mensupport Erik ten Hag. Dan ini juga yang akan terjadi di musim panas nanti. Dan ini menurut gue juga memberikan tantangan yang besar bagi Erik ten Hag dan Manchester United sih. Bagaimana dengan budget seperti itu Manchester United ingin memperkuat beberapa posisi. Oleh karena itulah beberapa pihak juga mengatakan kan, proses penguatan skuad ini sering sekali tidak bisa terjadi dalam one go, tidak bisa terjadi dalam satu window. Karena apa ya? Ini tadi ada keterbatasan. Kenapa tidak bisa duit banyak walaupun ada Qatar? Financial fair play, Itu kan juga menjadi tantangan lainnya. Sehingga ya kita lihat seperti apa pergerakannya, karena tantangannya menurut gue cukup lumayan loh nih, dengan 100 juta plus tambahan penjualan pemain. Jadi Manchester United tidak bisa hanya mendatangkan saja, mereka harus melepas, dan melepas ini juga tidak bisa secara asal-asalan ya kan. Karena duit yang mereka terima inilah yang digunakan untuk bisa mentransfer atau mendatangkan pemain-pemain baru. Kurang lebih demikian. Gua nggak mau ngomongin terlalu lebih soal masalah kalau duitnya segitu 185an itu siapa saja yang belum datang, gue belum kesana. Nanti insya Allah akan di video-video yang selanjutnya. Bagaimana menurut Sobat Football United mengenai hal tadi ya, budget dan juga rencana dari Manchester United musim depan? Drop di kolom komen seperti biasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.